Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa semuanya. Hari ini kita akan membahas untuk materi praktika akuntansi adalah di sheet costing. Sheet costing baru bisa Anda kerjakan jika sheet alokasi Anda itu sudah beres, ya. Sheet alokasi Anda itu tentu saja berhubungan dengan jurnal-jurnal yang kemarin sudah Anda masukkan. Hari ini sebelum kita masuk ke sheet costing, Bunia akan kembali menunjukkan kepada Anda bagaimana cara kita untuk mencocokkan ya sheet-sheet yang lain sebelum kita masuk ke sheet costing. Karena percuma Anda mengerjakan sheet costing kalau sheet yang lain itu masih salah ya. Baik, Bunia akan tampilkan dulu ya. Ini yang sudah Bunia cek kemarin pekerjaan dari beberapa teman Anda. Ya, yang pertama adalah punyanya siapa ini ya? Nah, ini punya Renata ya. Punya Renata ini kalau Bunia lihat, punya Renata tadi Bunia cek posisi jurnal Renata ini sebetulnya sudah balance ya. Kemudian Bunia cek alokasi Renata juga sebetulnya kalau secara saldo 35 41364 35245 sudah sesuai juga dengan pedomannya atau dengan kuncinya ya. Kemudian saya cek ke sheet costingnya tadi juga nilainya yang ada di sini dengan ini itu juga sesuai dengan yang kuncinya ketika jurnal yang di sini belum diisi ya. Tapi kalau Bunia lihat ledgernya, loh ya, punyanya Renata ini permasalahannya adalah di ledgernya ternyata ada angka yang nyantol. Kalau ini dibiarkan bagaimana Bu? Kan yang sheet alokasi dan costing sudah bisa dikerjakan. Kalau ini Anda biarkan nanti efeknya adalah di laporan Anda terakhir itu dia nggak akan balance juga, orang di sini aja nggak balance kok. Ya. Jadi ini kita betulkan dulu ya. Ada masalah nilainya tidak masuk ini 154 juta. Kalau tahu nggak masuk, ini lihat, ini saldonya posisi debit dengan kreditnya beda. Kemudian yang betul adalah di posisi kredit ya, yang di posisi kredit 7934. Kalau kita lihat jurnalnya dia, posisi kredit ya 7934. Oke. Tadi selisihnya adalah 154 juta. Sekali lagi kita trial and error saja, siapa tahu saya menemukan angka itu di satu kali dia ada di jurnal tertentu yang nilainya 154 juta. Ini ada di FV02, saya cek juga di BRV03. Oke, ada dua angka ya. Oke, coba kita lihat apakah ada masalah di sini 154 juta. Oh ya, Anda lihat di sini masalahnya apa? Masalahnya adalah di tanggal. Ya, dia pakai bulan 6. Dia pakai bulan 6 ya. Dia pakai bulan 6 tahunnya 69. Harusnya ini adalah 6 Januari 2017. Oke. Kalau saya pindah di sini ya. Oke. Punyanya Renata kita lihat lagi ledgernya sudah masuk ya. Ledgernya sudah betul. Baik. Sekarang kita cek untuk punyanya rekan yang lain ya. Kita cek untuk punyanya Arka ya. Kita cek untuk punyanya Arka. Punya Arka ini kita lihat saldonya. Saya lihat di jurnal. Saya lihat di jurnal sebentar saldonya Arka. Oke, sudah masuk, sudah sama 7934 sekian ya. Oke, sekarang kita masuk ke ledgernya Arka. Ledgernya kita lihat, oke, ledgernya juga sudah sama. Sekarang kita ke sheet alokasi. Ada masalah di sheet alokasi yaitu saldonya tidak sama ya. Di alokasi di sini 41.364.000, yang di sini yang seharusnya adalah 35.245.000 ya 174. Kalau ini dibiarkan bagaimana nanti efeknya? Kalau ini dibiarkan maka ada komponen biaya Anda di laporan laba rugi itu yang dia salah pos ya.
Jadi ada komponen biaya yang salah pos ini. Tentu saja nanti efeknya ya ke laporan keuangan Anda. Kalau saya lihat saldo seharusnya kan 35 juta, 245, 174 ya. Kemudian saya hitung dulu ya, saya mau cari selisihnya dulu. Ini saya kurangkan dengan 34 juta 715 174 ya, punya kurangkan 530.000 selisihnya ya. Oke, sekali lagi kita trial and error saja, saya coba apakah ketemu saya angka 530.000 di bermasalah. Oke, saya cek di sini 500, hanya ada satu angka. Hanya ada satu angka ya, 530.000. Kalau saya lihat, oh, ini dia tidak ada masalah. Nah, masalahnya di mana ini? Masalahnya adalah dia tidak pakai rekening pembantu, ya 5401. Coba Anda cek BPV 22, 5401 itu rekening pembantunya harusnya berapa? Rekening pembantunya 5401, sebentar, saya cek dulu ya, BPV 22. Sebentar ya, saya cekkan dulu. BPV, Anda cek di modul Anda ya, BPV 22 rekening pembantunya untuk 5401 harusnya adalah 31, 540131 ya, 540131, sehingga harusnya punyanya angka ini juga 540131. Anda tidak pakai rekening pembantu sehingga apa namanya, dia tidak masuk di alokasi Anda. 5401 kita cari rekening pembantunya adalah 31, oke, 540131 ya. Saya masukkan sudah. Ini kita cek ke alokasi. Oke, 35245 174. Sudah benar ya. 35245 174. Baik, Anda sebelum masuk ke sheet costing, sekali lagi Anda harus cek dulu ya, cek dulu pekerjaan Anda sebelumnya. Apakah jurnal Anda saldonya sudah sama dengan yang di ledger? Apakah di ledger itu semua angkanya sudah connect ya, tidak ada lagi saldo yang nyantol ya. Kalau seperti ini, nah ini kan sementara kita bisa merasa aman, ini saldonya sudah sama dengan yang di jurnal, ya kan? Kemudian Anda juga harus pastikan, ya, Anda juga pastikan alokasi Anda, saldonya ini harus sama dengan yang punya share, ya. Ini kan sudah di-share ini. Ini harus saldonya sekian, ini saldonya sekian. Ini sudah kita share, saudara. Anda harusnya cocokkan sendiri. Baik, kalau Anda sudah siap seperti ini, ya, sudah selesai di sini, baru kemudian kita akan melanjutkan ke posting. Sekarang Buni akan contohkan ada beberapa teman Anda yang saldo costingnya itu berbeda. Ya, nih, saya tunjukkan dulu ke Anda. Seharusnya saldo costing kita itu adalah di sheet costing Anda itu harusnya angkanya seperti ini. 857.710 ini 263. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan biaya bahan baku periode sekarang. Mohon maaf, ini ya, yang di sini, yang ini ya, yang 857 ini adalah biaya bahan baku periode sekarang. Ini adalah biaya tenaga kerja dan BOP periode sekarang. Kemudian, oh mohon maaf sekali lagi, ini adalah biaya bahan baku yang ditambahkan periode ini ya, yang ditambahkan, kemudian yang ini adalah biaya konversi yang ditambahkan periode sekarang. Kemudian kalau yang putih-putih, yang warna putih, ini adalah bagian yang nanti akan Anda isi. Ini akan mencontohkan isinya nanti dulu. Sekarang yang penting adalah dua angka ini harus sama.
Kalau angka Anda tidak sekian, tidak 857710 dan 263009, berarti Anda belum siap untuk mengerjakan costingnya. Nanti costing Anda itu akan salah, ya. Nah, kalau costing Anda salah, berarti nanti ke belakang juga Anda akan salah laporannya, ya. Oke, sekarang Bunia tunjukkan beberapa teman Anda yang tadi sudah saya cek, ya, yang nilai costing awalnya ini tidak sesuai, ya. Baik, ini sudah saya cek punyanya Fatimatus, ya. Punya Fatimah ini, lihat di sini biaya bahan baku dia 822.030, padahal harusnya adalah 857.710.000. Ya, ini kalau Anda masih latihan enak, masih ada kuncinya, masih ada pedomannya, ya, sehingga Anda bisa tahu, oh ini harusnya berapa, ini harusnya berapa. Kalau nanti Anda kerja, kesalahan-kesalahan seperti ini akan berakibat fatal. Fatalnya di mana? Nanti fatalnya adalah karena ini kita ngitung harga pokok produksi, otomatis kalau harga pokok produksi Anda salah, maka penentuan biaya bahan baku, penentuan HPP atau harga pokok penjualan produk Anda itu salah, ya, sehingga bisa saja nilai produk Anda itu salah, ya, dan biaya pembuatannya salah. Anda juga akan salah untuk menentukan harga jualnya. Mau Anda untung, bisa-bisa malah Anda rugi, ya. Nah, cara mencocokkannya bagaimana? Kalau kita sedang belajar seperti saat ini, ya, ada kunci jawaban sih enak saya mencocokkannya. Saya tinggal lihat saja ini selisihnya berapa toh, ya. Kalau kunci harusnya adalah 857 710. Ini kan Anda yang angkanya belum 857 710, berarti ada yang salah. Saya kurangkan dengan, mohon maaf ini tidak bisa seperti itu karena rumusnya nanti connect, ya. 857710 saya kurang dengan 822030, ya. Selisihnya 35.680.000. 35.680.000. Ini saya bisa cocokkan, saya bisa cari saja trial and error lagi di sheet jurnal saya, ya. 35.680.000. Saya cari, semoga saya beruntung. Oke. Hanya ada satu transaksi, ya, yang pakai 35.680.000. Saya cek tanggalnya betul. Saya cek ini, oh ini tidak ada masalah, tanggalnya dia sudah betul, di sininya dia juga sudah masuk. Coba saya lihat jurnalnya. Anda ini BM1, ya. Di BM1 ini kan untuk mencatat pemakaian persediaan awal, ya. Harusnya kan 5231, 5232, 5233, dan di sininya adalah 1142. Tapi punya teman Anda ini, punya Fatimah, ya, Fatimah ini dia pakai akun 5231 semua, debit dan kreditnya. Ya kan? 5231, 5231. Oke, kita coba betulkan. Ini 5231 betul. Yang ini harusnya adalah 5232, ya. 5232. Oke, 5232. Yang ini harusnya adalah 5233. Ini 5233. Kemudian yang ini harusnya adalah 1142, ya. BDP awal dari si pengolahan 1142. Oke, kita cek costingnya. Nah, costingnya Fatimah sudah betul, ya, 857710 263009380. Oke, ini sudah betul costingnya. Sudah siap untuk dikerjakan sheet costingnya, ya. Ini sudah siap dia. Ini saldonya di sini sudah betul. Baik, sekarang saya tunjukkan lagi, boleh tunjukkan lagi satu contoh yang lain, ya. Kalau tadi di Fatimah ini kan saya beruntung, ya. Selisihnya itu langsung ketemu. Coba sekarang kita tunjukkan kalau misalkan ada selisih yang dia
kesalahannya itu agak-agak apa ya? Ya agak bertahap ya salahnya ya. Oke, kalau saya lihat ini punyanya Erika ya, punyanya Erika ya. Punya Erika ini di sheet jurnalnya Erika dicek dulu. Oke, sama saldonya 7934, di ledgernya juga sudah sama 7934 ya. Kita cek ke sheet alokasi dulu. Alokasinya Erika 41364, 459, 35245. Oke, sudah cocok ya. Alokasinya sudah betul. Sekarang kita cek sheet costing. Nah, sheet costingnya Erika belum siap untuk dikerjakan. Kenapa? Karena saldonya ini masih beda. Ya, lihat saldonya ini masih beda ya. Kalau saldonya beda, artinya apa? Ya, harus dicari dulu, dibetulkan dulu ini punya Erika ini ya. Oke, ini cara membetulkannya, kita cari dulu selisihnya. Posisi bahan baku yang dipakai periode sekarang harusnya adalah 857, 710. Ya, saya kurang dengan yang punya Erika 837, 530. Ya. Oke, selisih Erika adalah 20.180.000 pada bagian bahan baku yang dipakai periode ini. Ya, bahan baku yang dipakai periode Januari 2017. Terdapat selisih 20.180.000. Saya coba di jurnal, saya cari angka itu. Ya, siapa tahu beruntung. 20 juta berapa tadi? 20 juta. Sebentar, ini lupa ya, maaf ya. Saya cari 20.180.000. Oke. 20.180.000. Saya cari, oh saya tidak beruntung saudara ya. Ternyata tidak ada angka yang, tidak ada jurnal yang angkanya itu. Oke. Kalau tidak ada bagaimana? Sekali lagi kalau Anda masih belajar gini enak, ya Anda bisa tanya teman Anda ya, atau Anda bisa tanya ke, lihat kuncinya, sebetulnya angka ini berapa. Ya, yang pasti tadi kita tahunya adalah kesalahannya ada di sini ya. Ini adalah akun 5231.11. Kok tahu Bu 5231.11? Ini pemakaian bahan baku. Bahan baku departemennya adalah departemen pengolahan ya. Kita kan masih di departemen pengolahan ya. Departemen pengolahan, kemudian bahan baku periode sekarang. Berarti 5231.11 ya. Nah, kalau misalkan nanti Anda real kerja, ada hal yang tidak wajar mungkin seperti itu, kok bisa konversinya, biaya konversinya kok kecil sekali, 178 juta, ini kan biasanya sudah 300 juta atau 200 juta berapa, kok ini sekian ya, dicocokkan gitu ya. Nah, cara mencocokkannya bagaimana? Kalau kerja kan kita tidak ada kuncinya di sini ya. Ya, kalau Anda latihan ini ada kuncinya. Itulah peran dari keterangan yang Anda tulis ya. Jadi Anda bisa cek keterangannya wajar tidak antara keterangan dengan nomor buktinya ya. Jangan-jangan kayak punya Fatima tadi. Fatima tadi BM1 ya. BM1 keterangannya kalau BM1 itu kan untuk mencatat kembali pemakaian bahan baku periode awal. Ya, tapi kok semua akunnya pakai 5231, enggak ada 5232, enggak ada 5233. Kita bisa membacanya itu, mencocokkannya itu antara bukti, kemudian keterangan yang Anda tulis ya, dengan akun-akun yang ada di sini. Ya, jadi fungsi keterangan itu memang sebetulnya dia akan sangat vital ketika Anda mau melakukan cross check, saudara ya. Jadi kalau menulis keterangan jangan hanya sembarangan nanti kalau kerja ya. Keterangan itu yang bagus adalah ketika orang lain yang bukan yang tidak mengerjakan jurnal itu, dia membaca jurnal itu bisa tahu maksudnya. Berarti keterangan Anda sudah bagus. Tapi kalau Anda nulisnya asal-asalan ya, maka pada saat Anda harus melakukan cross check itu kita akan repot sendiri. Baik,
Sekarang saya mau mencoba menyelesaikan masalah dari Erika. Jadi permasalahannya adalah 5231.11-nya nggak cocok. Ya, 5231.11 selisih 20.180.000. Kalau Anda ada yang seperti ini, maka langkahnya ya, coba Anda filter dulu. Anda cari nomor akunnya ya. Kita cari dulu nomor akunnya. 5231.11 ya kan, masalah Anda kan di sini. Mohon maaf, 5231 itu kan bahan baku kan bukan 11 saja ya. Ada 31, 11 dan 5231.12. Bahan baku yang dicatat itu kan ini ya. 11, mohon maaf, 31, 11 dan 12. Ini kan biaya pemakaian bahan baku ya. Kita lihat saja. Ini kita lihat ya. Kita lihat di sini. Di costing dia. Oke, ditambahkan periode sekarang. Oke, coba saya lihat di sheet jurnal. Nih ya, punyanya si Erika itu ini munculnya ya. Coba kalau saya mau cocokkan, ini coba kita cocokkan. Cara Anda mencocokkannya nanti gimana? Tanya teman Anda. Ya, kalau ada yang permasalahannya mirip punya Erika ya, Anda filter dulu, kemudian Anda tanya teman Anda. Akun 5231 11 dan 5231 12 serta 5231 itu buktinya berapa saja, nomor buktinya, nominalnya berapa saja. Ya, sekarang kalau Bunia mau cocokkan dengan kuncinya ya. Anda nanti cocokkan dengan teman Anda ya. Akun ini harusnya nilainya berapa ya? Kalau saya lihatkan, bentar ya. Kalau Bunia cocokkan dengan di layar Anda tidak kelihatan ya, karena memang share screen-nya kan cuma satu ya. Saya cocokkan dengan kunci yang ada di sebelahnya, 106, betul. Akunnya betul, 68.100 betul, 32 juta betul, 20 juta, 52, 3112, oke betul, ini 128, 5231 11 betul, 5231 12, 81 ini betul, 234 juta, 5231 11 betul, 5231 12 149 juta betul. Coba saya lihat. Nah, ini ya. Ini harusnya angka ini harusnya 35.680.000 ya. 35.680.000 ini. Ini punya Erika ini 15.500.000. Saya lihat dulu BM1 masalah Erika ini ya. BM1 juga. Oke, sudah ketemu masalahnya Erika ya. Ada di BM1. Oke, punya buka BM1-nya Erika. Ini ya. Kita pilih semua dulu. BM1, oke. BM1, lihat. Nah, loh, Erika, BM1-nya ini loh, lihat. Ini kan harusnya 5231, 5232, 5233-nya di sini, 1142-nya posisinya kredit. Ya, jadi ini kebalik. Ini harusnya adalah 5231. BM1 Anda kan gitu kan, guys? 5231, ya. Kemudian ini adalah 5232. 5232. Oke. 5232. Kemudian yang di sini ini adalah 5233. Ya. Ini harusnya adalah 5233. 5233. Posisi kreditnya 5233. Oke, posisi kreditnya adalah BDP si pengolahan 1142. 1142. Ya, tapi ini Erika ada masalah lagi. Nah, ya.
Ini ref, rumusnya ini kehapus atau kesenggol atau apa ya. Kalau seperti ini bagaimana? Ini silakan Anda tarik bawah. Ya, kita tarik saja rumusnya, ya kan? Sudah punya Erika. Sekarang kita lihat sheet costing Erika sudah siap atau belum? Alhamdulillah ternyata kesalahan Erika tadi akumulasi di BM1 semua. 857710263 ini juga langsung dia sudah betul ya. Baik. Sekarang kalau sudah kita berarti sudah siap ini ya, sudah siap untuk mengerjakan sheet costingnya. Sekali lagi, kalau Anda belum hasilnya belum seperti yang Bunya tampilkan tadi, berarti Anda pekerjaan Anda itu belum siap untuk dikerjakan sheet costingnya. Jangan coba kerjakan percuma, nanti hasilnya nggak akan balance ya. Baik, kita akan mengerjakan sebentar. Costing Anda ya, tadi halaman SAP, halaman costing Anda sudah siap, mohon maaf ya, keliru dengan SAP ya. Nah, ini kita sekarang akan mengerjakan laporan biaya produksi si pengolahan. Si pengolahan, bagian yang berwarna putih adalah bagian yang boleh Anda isi. Bagian yang berwarna kuning itu tidak boleh Anda isi. Produk dalam proses awal ini sudah ada ya, sudah ada di modul Anda ya. Anda sudah tahu harus mencarinya di mana ya. Isinya adalah sebesar 1.200 unit ya kan. Kemudian produk masuk proses bulan ini, keterangan di soal Anda 26.500. Kemudian produk selesai ditransfer berikutnya adalah 25.500. Dan yang jadi BDP akhir adalah 2.200. Ini sudah pernah kita bahas pada waktu di kelas manual ya. Prosentase penyelesaian bahan bakunya di sini adalah 100%, kemudian di sini adalah konversinya 80% ya. Nah, sampai di sini harus benar dulu. Kalau sudah benar baru bisa Anda lanjutkan ke bagian kedua ya, perhitungan biaya. Perhitungan biaya yang Anda isi juga hanya bagian yang berwarna putih saja ya. Nah, ini pemakaian bahan baku yang melekat di BDP awal. Bahan baku yang melekat di BDP awal, Anda bisa lihatnya kan di BM1 ya. Bahan bakunya adalah 35.680.000. Lihat di BM1. Di jurnal Anda situ juga ada BM1-nya, di sheet jurnal ini ya. Nanti Anda lihat BM1-nya. Kemudian sekarang kita ke biaya konversi di BM1 juga ini ya, nomor akunnya adalah 5232 dan 5233 untuk konversi ya, dan nilainya adalah 33.160.000. Dapat dari mana sih Bu? Dari sini. Ini Anda lihat BM1 ya. BM1 kelewatan. BM1 kita 5232, 5233 ini kan 33.160.000. 33.160.000. Baik, kalau sudah selesai Anda masukkan, maka dia otomatis akan terisi di sini. Nah, ini enaknya kalau kita pakai Excel for Content ya, dia akan otomatis terisi. Kemudian sekarang kita tinggal membuat jurnalnya. Untuk membuat jurnalnya ini kita akan lebih mudah ya, Bunya akan menunjukkan ke Anda yang lebih mudah. Kita nggak usah menghitung seperti manual kemarin. Kita pakai nomor akun ini ya, 524111 1142. 524111 ini untuk mencatat yang transfer ke si pengemasan ya kan. Kemudian 1142 ini adalah BDP akhir si pengolahan. Kemudian nomor akun 5231 bahan baku periode bahan baku yang melekat di BDP awal 11, 12, kemudian 32, 21, 22, 23 dan 52, 33. Kalau pertanyaan Anda, Bu, kenapa sekarang pakai 11, 12, pakai rekening pembantu kalau yang kemarin enggak? Ini untuk memudahkan saja, memudahkan di kita. Ini nanti kita angkanya enggak usah nyari-nyari lagi. Kalau yang manual kemarin kan Anda harus menghitung dulu ya. Kalau ini kita tidak usah menghitung dulu, kita akan lihat angkanya itu bisa dari general ledger nanti. Ya, kalau yang ditransfer ke pengemasan, angkanya didapat dari otomatis dari laporan biaya produksi si pengolahan
yang ditransfer ke pengemasan. Angkanya dari sini. Kalau yang melekat di BDP akhir si pengolahan, dia angkanya yang di sini, BDP akhir si pengolahan. Jadi Anda kan tinggal mengcopy saja, ya. Anda copy ini, kemudian jangan lupa karena di situ rumus, Anda harus pakai paste special value. Kita pakai paste special value, oke? Kemudian angka-angka ini sekali lagi kita tidak usah mencarinya lagi, copy saja yang ada di ledger, ya. 5231 kita cek 5231. Ah, ini dia 5231, 5231 11, 12, 13, 14, ya kan? Kita masukkan mulai dari 5231 11 sebentar 11. Ternyata dia ada sampai 12. Oke. 11, 12, 3, 11 dan 12 ya. 5231 5231, 11, dan 12. Oke, kita copy, masukkan ke sheet costing, ya kan? Sheet costing, paste spesial, jangan lupa value, ya. Baik, sudah ya. Nah, sekarang yang 5232, kita lihat 5232, Anda bisa lihat dulu di ledgernya dia sampai berapa sih? 21, 22, 23. Kemudian Anda bikin di sini 21, 22, 23. 21, 22, 23 ya. Dan 5233 nanti. Oke. Kita tinggal copy 5232, 21, 22, 23. Copy, masuk ke sini. Paste spesial, value. Sudah, sekarang kita ke 5233. Ke 5233, masuk dulu ke ledgernya. Kita cari 5233. Ini ya, 5233 ya. Oke, sekarang masuk ke costing. Jangan lupa paste spesial value. Baik, kalau sudah Anda masukkan di sini, ini hanya alat bantu. Jurnal yang Anda tulis di sini itu hanya alat bantu saja. Ini percuma kalau tidak Anda masukkan ke sheet jurnal, ya. Jadi nanti Anda harus memasukkan ke sheet jurnalnya. Kita kan nanti ke BM24 ya. Kita masuk ke BM24. Anda tulis dulu, Anda drop down dulu di BM24-nya ya. Anda jangan lupa di drop down dulu, kemudian kalau sudah angkanya nanti tinggal copy dari sini kan 52. Nih, kita copy. Oke. Masukkan ke sheet jurnal. Ya. Kalau sudah Anda copy di sheet jurnal, maka kan nanti dia akan nge-link ke ledger dan costing Anda juga akan berubah. Anda lihat di sini ketika sudah Anda masukkan ke sheet jurnal, maka nilai di laporan biaya produksi si pengolahan Anda tampilannya harus seperti ini. Ini menandakan dia sudah ditransfer ke si pengemasan, ya. Baik, kalau sudah selesai si pengemasan, maka berikutnya adalah Anda kerjakan kalau sudah selesai si pengolahan, maka bagian berikutnya adalah baru bisa mengerjakan si pengemasan. Jangan mengerjakan si pengolahan, jangan mengerjakan si pengemasan dulu kalau pengolahannya belum beres. Karena ada angka yang harus ditransfer dari pengolahan ke pengemasan. Saat Anda memulai si pengemasan, lihat angka ini. Ini angkanya harus sekian, ya. Dia harus 1.108.407.512. Beda poin sedikit tidak masalah. Dan ini harus 277 sekian. Bu, saya angkanya nggak ini, Bu. Ya, saya angkanya nggak ini, Bu. Oh, berarti ada yang salah. Anda cek dulu kayak tadi yang di video yang di bagian sebelumnya tadi. Anda ada yang salah, ya. Nah, sekarang kita akan mengisi pengemasan. Mengisi pengemasan sama seperti pada saat kita mengisi pengolahan tadi, produk dalam proses awalnya nanti dimasukkan, produk masuk proses bulan ini Anda masukkan, ini diisi, persentase penyelesaiannya diisi, ini diisi ya. Setelah Anda mengisi ini nanti, ya kan, maka angka di sini dia akan berubah.
Ini setelah diisi ini angkanya berubah, enggak masalah. Ini diisi apa? Ini yang ada di BM2 ya. Ini kan yang ada di BM2. Ya kan? Nilai bahan bakunya yang di BM2 berapa, konversinya berapa. Ya, ini kalau tidak salah 72 juta ya 790.300. Di sini ini Anda isi juga konversinya BM2 nomor akun 5242 dan 5243 ya. Anda isi, kemudian nanti dia akan menunjukkan bagian yang di sini ini adalah yang ditransfer ke gudang berapa, yang jadi proses akhir berapa. Ini dengan ini nanti nilainya kan harus sama dengan yang ada di manual Anda, kurang lebihnya sama. Mungkin sama persis tidak bisa karena yang di manual kemarin Anda kerjakannya secara hitung-hitungan pakai kalkulator ya. Tapi kurang lebihnya dia beda-beda sedikit lah ya. Oke, kalau sudah baru kemudian Anda buat BM berikutnya ya, BM25 ya. BM25 Anda kan mencatat yang ditransfer ke gudang ya, BM25. Ini BM24, BM24, kemudian yang ini adalah BM25 ya. Ini BM25. BM25, oke ya. Berapa yang ditransfer ke gudang, angkanya lihat yang mana, angkanya pakai yang ini kan, yang ditransfer ke gudang. Berapa yang jadi bahan, berapa yang jadi BDP akhir si pengemasan, angkanya yang ada di sini ya. 5241, 4111, 5242, ini angkanya Anda lihat di ledger. Jadi sama kayak tadi ya, lihat saja di ledger 5241 yang ada berapa saja? 11, 13, 41, ternyata yang ada hanya sampai 5241 saja. Ya. Kemudian lihat lagi untuk yang 5242. 5242 di sini. Lihat dulu di sini enggak apa-apa. Ya, 42 dia ada angkanya, lihat yang saldo akhir 21, 22, 23 ya, yang Anda pindahkan kan yang di sini nanti. Kemudian 5243-nya Anda pindahkan juga. Ya kan? Setelah selesai membuat ini selesai Anda masukkan, jangan lupa pindahkan ke sheet jurnal. Ya. Nah, setelah Anda selesai nanti memindahkan di sheet jurnal, ya, maka tampilan Anda, tampilan laporan biaya produksi Anda itu nanti akan jadi sudah munculkan ya. Kalau Anda sudah selesai semua, maka tampilannya nanti akan seperti ini. Tampilan dia akan seperti ini kalau sudah Anda posting. Kalau sudah Anda masukkan ke sheet jurnal. Postingnya sudah selesai ya. Kalau posting Anda sudah selesai, maka tampilannya akan seperti itu. Ini tunjukkan BM Anda nanti adalah BM25 ya. Oke, ini BM25 Anda ya. Ini angka-angka yang ada di BM25. Angka-angka ini tidak boleh Anda ketik. Ya. Kalau Anda ketik nanti pasti ada beda nanti. Kalau beda Anda pasti bingung. Kalau Anda ketik ada beda, dia akan muncul di sini nanti ya. Enggak jadi nol nanti dia ini ya. 0, berapa ada selisihnya lah. Ya, itu juga kurang cantik nanti dilihatnya. Jadi lebih baik angka-angka yang Anda buat di jurnal itu semuanya harus kopas. Kopas dari mana? Kopas dari sheet costing Anda, bukan kopas dari pekerjaan teman Anda. Ya, baik. Jadi itu tugas Anda hari ini. Silakan Anda coba kerjakan sheet costing. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas bagian terakhirnya yaitu sheet stock. Ya, saya kira ya. Selamat mencoba untuk kelas mata kuliah praktika akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.